Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Hari ini tanggal 27 Juli untuk IHSG ditutup merah minus turun cukup dalam 0,74%. Secara teknikal untuk IHSG hari ini sempat nyentuh area resistennya ya. Untuk harga tertingginya hari ini ada di level 6.966 ini bisa dikatakan area resisten secara Fibonacci untuk IHSG gagal breakout dan dibanting turun. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 27 Juli, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan untuk hari ini asingnya netral ya. Hari ini asingnya paling banyak keluar itu di saham Telkom. Asingnya netral 209,9 M. Selain di Telkom untuk hari ini asingnya juga keluar di Bank BNI, ASII, UNPR, dan SIDO ya. SIDO laporan kuartal 2-nya cukup mengecewakan, jadi sebagian investor asingnya keluar. Kemudian yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini tanggal 27 Juli, yang pertama ada Bank BRI, asingnya masih masuk, NetB 68,2 M. Selain di Bank BRI, asingnya juga hari ini masuk di Bank Mandiri, NetB 56,5 M ya. Cuman kalau secara keseluruhan untuk hari ini asingnya lebih banyak yang keluar, jadi asingnya net sell. Kalau kita cek untuk indeks globalnya, untuk indeks Asia hari ini sebenarnya sebagian hijau sih. Ini untuk Nikkei Jepang, kemudian Hang Seng, Singapore Index ditutup hijau untuk hari ini, malahan lumayan tinggi ini untuk Hang Seng. Tapi yang ditutup merah ya ini IHSG dan Shanghai ya, Shanghai Index. Untuk IHSG yang paling dalam 0,74% ini untuk indeks Asia. Kalau untuk indeks US-nya, semalam Dow Jones ditutup hijau 0,23%, S&P 500 dan Nasdaq ditutup merah ya, cuman nggak terlalu dalam. Untuk besok IHSG hmm, perhatikan saja level ini ya, kalau masih turun ada kemungkinan sih mungkin di awal market misal dibuka merah itu semoga aja nggak jebol di bawah 6.870 ya. Kalau kiranya nggak bisa jebol di bawah itu semoga saja untuk IHSG ya masih bertahan di area sini 6870-an sampai 6970. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan akan turun ya, mungkin bentuk ekor sampai ke area support kemudian mantul naik di area sini, masih bertahan di area sini. Semoga aja sih seperti itu. Oke, itu untuk indeks IHSG ya, dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek hari ini adalah saham BBCA. BBCA hari ini turun ya, padahal di awal market itu langsung dibuka hijau tadi open gap atas. Harga pembukanya ada di 9.400 dan 9.400 itu bisa dikatakan ya harga tertingginya pas tanggal ini ya 30 November. Jadi belum berhasil nyetak rekor untuk hari ini. Untuk Bank BCA open gap atas langsung turun. Kalau lihat candlenya sih ini mulus ya, nggak ada perlawanan lagi buat naik. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini apakah asingnya banyak keluar. Di BBCA hari ini tanggal 27 Juli. Asingnya net sell cuman nggak terlalu banyak ya, 27,3 M ya, lebih banyak asing masuk kemarin. Kalau kita cek dari tanggal 24 dalam dari 1 minggu ini aja untuk asingnya udah netback 661,1 hari ini keluar nggak terlalu banyak. Semoga saja untuk Bank BCA bisa naik lagi ya, semoga aja hari ini turunnya cuman koreksi. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk BBCA hari ini tanggal 27 Juli. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini ada DR yang jualan 183 ya. Dan untuk DR hari ini murni distribusi, ini tidak melakukan pembelian sama sekali dan kalau kita ikuti untuk DR ini jarang muncul ya, untuk broker DR ini jarang muncul ya, broker DR versi asing ini jarang muncul di transaksi BBCA kali yang kita ikuti ya. Selain DR hari ini yang jualan ada BK, KZ, kemudian aslinya yang hari ini masih masuk ada AK, DX, DP, AG. Jadi kemungkinan hari ini iya Bank BCA turun ya karena ini DR-nya distribusi 183,8 mungkin DR-nya taking profit ya mungkin. Dan untuk lokalnya hari ini yang masuk ada YPDR dan
yang keluar KZ, JC versi asing, cuman untuk transaksinya masih didominasi asing. Untuk besok yang masuk sebenarnya masih lumayan banyak sih ya untuk IHSG. Jadi semoga aja ini sih nggak jebol, perhatikan aja level ini ya, kalau masih dibuka merah dulu di awal market, perhatikan aja level 9.150 ya. Kalau melihat aslinya belum banyak yang jualan, misal besok DR-nya udah nggak banyak distribusi, ya bisa jadi mantul naik lagi. Mengingat juga untuk Bank BCA laporan kuartal 2-nya cukup bagus ya, konsisten mengalami kenaikan ini untuk pendapatan Bank BCA ya. Di kuartal 2 ini EPS-nya 102 naik dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin dan naik dibandingkan kuartal 1 kemarin. Oke, itu untuk saham Bank BCA, ada kemungkinan mungkin di awal market bisa jadi merah dulu, habis itu mantul naik ya kalau nggak konsolidasi. Untuk Bank BCA kalau kita cek antara supply dan demand-nya sih nggak jomplang banget, untuk supply-nya 58%, demand-nya 42%. Ya kemungkinan sih masih bisa bertahan untuk BCA besok ya, kalau menurut saya sih seperti itu, kalaupun turun nanti, ditarik naik lagi. Oke, itu untuk saham Bank BCA, untuk support tertekannya ya di sini 9.150, jebol di bawah itu untuk support selanjutnya ada di level 9.025. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI. Untuk saham Bank BRI hari ini tadi sempat naik juga ya, untuk saham Bank BRI sempat nyetak rekor lagi untuk hari ini. Sempat ke level 5.750, cuman ditarik turun lagi, tapi masih bertahan di atas 5.600. Kalau kita cek untuk transaksinya, Bank BRI hari ini aslinya masih net buy, yang masuk untuk hari ini aslinya di saham Bank BRI ada YU net buy 56,4 M, KZ net buy 25 M, kemudian CC net buy 10,1 M. Kalau kita perhatikan yang masuk hari ini di saham Bank BRI itu cenderung trading ya. YU valuasinya 200-an M, cuma net buy 56 M aja. Untuk CC valuasinya 129 M, cuma net buy 10 M. Ya. Jadi untuk hari ini, aslinya masuk sih, cuman sebagian trading, dan kalau kita perhatikan yang net buy sama net sell ini nggak beda jauh. Untuk, besok mungkin ya masih berada di area sini-sini aja ya untuk saham, Bank BRI, nunggu di mana untuk laporan kuartal 2-nya, semoga aja bagus ya untuk pendapatan Bank BRI seperti BCA ya, bisa jadi naik lagi. Lihat aja untuk besok sih, kalau untuk saham Bank BRI ini mungkin nunggu laporan kuartal 2 ya, kalau bagus sih kemungkinan masih bertahan di atas 5.600, tapi kalau pendapatannya turun ya bisa jadi jebol di bawah 5.600 dan turun lagi lebih dalam. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Untuk hari ini sih aslinya masuk, cuman nggak terlalu banyak ya kalau menurut saya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Telkom. Ini untuk saham Telkom hari ini turun cukup dalam, 4% lebih ya, Telkom. Dan ini close secara histori pas di area support-nya 3.720 ya, 3.720. Setelah histori ini area support untuk saham Telkom ya. Telkom kok bisa turun, siapa yang jualan? Kalau kita cek untuk transaksinya, Telkom, padahal laporan kuartal 2-nya belum keluar ya, belum keluar kayak kalau nggak salah. Untuk hari ini Telkom yang jualan paling banyak BQ. Untuk BB-nya ini BB versi asing ya, dan lokal juga sih, BB versi asing dan lokal. Untuk BB versi asingnya, murni distribusi, ini tidak melakukan pembelian sama sekali, net sell 65 M, valuasinya 65 M. Selain BB, untuk asingnya yang keluar hari ini di saham Telkom ada KZ, YU, BK, GW, kemudian yang masuk RX, CSC, AK, ini aja yang paling banyak sih, cuman secara keseluruhan untuk hari ini aslinya net sell di saham Telkom. Untuk lokalnya juga ada yang distribusi, ini BB, BQ, AK versi lokal juga jualan. Untuk BB cenderung distribusi, net sell 99,8 M ya, BB versi lokal. Untuk BQ-nya juga untuk BB-nya net sell 99,8 M, untuk BQ-nya net sell 94,1 M. Jadi untuk saham Telkom hari ini
didistribusi oleh asing dan lokal. Lokalnya ada yang jualan banyak soalnya ya untuk saham Telkom. Kalau kita cek di sini DLKM aslinya net sell 84, supply demand-nya lebih kuat di supply ya, ini cukup, gede 73%, jadi dorongan ke bawah itu cukup kuat. Untuk besok sih untuk saham Telkom, kalau langsung dibuka merah untuk support selanjutnya ada di 3.500-an ya. Jadi, kalau mau average down jangan buru-buru, kalau misal besok untuk saham Telkom masih dibuka merah mungkin nunggu aja laporan kuartal 2-nya gimana, semoga aja bagus. Tapi kalau lihat tanda-tandanya asing keluar cukup banyak, agak was-was juga ya kalau sampai pendapatan Telkom ini jeblok. Jadi untuk besok sih mending wait and see aja dulu di awal market sih, heeh. Kayaknya sih ada kemungkinan di awal market dibuka merah dulu, kalau lihat hari ini didistribusi cukup kuat ya untuk saham Telkom. Tapi kembali lagi disclaimer, oke itu untuk saham Telkom, untuk harga penutupan hari ini itu pas di area support sih. Misal besok langsung dibuka merah berarti harga level 3.720 udah jadi resisten, misal besok langsung dibuka merah. Oke itu untuk saham, Telkom. Selanjutnya kita cek saham ASII. Ini untuk saham ASI masih lumayan kuat ya, harganya masih, konsolidasi di area sini. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini ASII gimana? ASII untuk hari ini tanggal 27 Juli untuk ASINnya masuk, 24 ini sorry, belum kita ubah, hari ini tanggal 27. ASINnya net, sell 92,9 M, hari ini ASINnya keluar ya. Berarti tadi untuk Telkom yang 209 sih, berarti dari tanggal 24 ya, tadi belum kita ubah. Untuk ASI hari ini, tanggal 27 Juli untuk ASI net sell 92,9 M. Yang keluar itu ada AK, RX, BB, kemudian yang masuk CC, OD, DX, yang masuk, CC-OD-nya lokal sih. Jadi hari ini untuk saham ASI ditampung oleh lokal, didistribusi oleh asing. Dan untuk laporan kuartal 2-nya juga belum keluar untuk saham ASII. Untuk besok sih, kalau kita lihat secara histori itu laporan kuartal 2 untuk saham ASI itu biasanya naik ya dibandingkan kuartal satunya. Jadi semoga aja di tahun ini juga bisa konsisten naik untuk laporan kuartal 2 untuk saham ASI dan harga sahamnya, bisa naik lagi lebih tinggi. Kalau coba kita cek dari tanggal habis bagi dividen berarti dari tanggal 8 Mei ya, dari tanggal 8 Mei. Ini kalau kita cek dari tanggal 8 Mei untuk aslinya gimana, kita akan lihat. Untuk asingnya ya, ada BK yang net buy 1 triliun lebih ya, selain BK ada AKBP yang masuk, yang keluar RX. Jadi kalau kita cek dari tanggal 8 Mei, itu aslinya ada yang akumulasi ini si BK dan AVG buy-nya untuk BK ada di harga 6.657. Berarti ya di area harga saat ini 6.657 malah floating loss ya untuk, BK versi asing. Kalau kita cek dari tanggal 8 Mei ya, habis bagi dividen itu untuk ASI ada yang akumulasi yaitu si BK. Semoga aja, harganya bisa naik lagi lebih tinggi ya kalau laporan laporan kuartal 2-nya keluar dan hasilnya cukup bagus. Mungkin seperti itu aja untuk besok, bisa jadi masih akan konsolidasi sih untuk saham ASI kalau menurut saya. Jadi ya masih akan di area sini-sini aja, di dekat-dekat 6.500. Oke itu untuk saham ASI, selanjutnya kita cek saham SIDO yang hari ini nyungsep ya. Untuk saham SIDO turun cukup dalam, 5% lebih. Ya, waktu itu sempat jebol 700 itu sebenarnya udah tanda-tanda ya kalau SIDO itu mau
longsor karena nggak bisa breakout lagi di atas itu. Ternyata laporan kuartal 2-nya mengecewakan. Jadi kalau kita cek di sini untuk Sido itu IPS-nya, di 2023 kuartal 2 itu 5 ya, dan ya ini turun sih untuk saham Sido, pendapatannya turun, harga sahamnya juga ikut-ikutan turun. Kalau kita cek hari ini siapa yang keluar, investor asingnya yang keluar ya di saham Sido. Untuk saham Sido hari ini tanggal, 27 Juli, untuk asingnya yang keluar itu ada ZP Netcel 42,6 M ya, selain ZP ada CCYU, KZBK, RX, ini broker-broker asing semua. Jadi asingnya hari ini distribusi cukup banyak di saham Sido, ditampung oleh YP versi lokal ya. Mungkin buat teman-teman yang mau average down atau mau masuk lagi di saham Sido, buat invest ya jangan buru-buru masuk ya, karena ada kemungkinan masih cenderung turun lagi sih. Perhatikan aja level ini. Untuk support secara historinya untuk saham Sido ada di 625 ya, area 625, 630. 630 itu area support selanjutnya untuk saham Sido misal besok masih turun. Semoga aja ada yang jaga harga di area sini ya, tapi kalau sampai jebol di bawah itu ya mending wait and see aja dulu untuk saham Sido, karena trennya kemungkinan ya bisa jadi mulai bearish ya untuk saham Sido, rebound lagi mungkin, menjelang bagi dividen kalau tahun ini Sido mau bagi dividen 2 kali, atau misal laporan kuartal 3-nya bagus ya bisa jadi rebound lagi ya. Cuman untuk saat ini sih mending wait and see aja dulu ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau mau average down ya jangan buru-buru buat teman-teman yang, masih punya posisi ya di saham Sido kan, banyak juga ya investor retail yang pegang saham ini. Oke itu untuk saham Sido ya, laporan kuartal 2-nya kurang bagus, mengecewakan, jadi harga sahamnya turun. Untuk besok, kalau menurut saya ada kemungkinan turun dulu ya, soalnya hari ini distribusinya juga lumayan banyak. Perhatikan aja level ini 630, kalau mau spekulasi buy ya ya semoga aja bisa mantul ya di area sini, paling nggak technical rebound lah untuk saham Sido. Oke itu untuk saham Sido, untuk besok mending wait and see aja dulu sih amannya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk hari ini aslinya net sell cukup banyak ya, untuk sekelas itu net sell 73,8 M ya, turun berarti valuasinya makin menarik ya untuk Sido. Untuk Sido di harga saat ini PBV-nya masih ya ini udah turun sih 5,9 kan, sebelumnya 678 sempat ke 8 kali untuk PBV itu kalau nggak salah. Hari ini turun ke 5, mungkin kalau PBV-nya udah 4 ya. Untuk ROE-nya, turun ya, ini 27,4% ya, biasanya kan di atas 30 kalau nggak salah, untuk saham Sido. Oke, itu untuk saham Sido ya, performanya menurun jadi harga sahamnya juga ikut-ikutan turun. Perhatikan aja level ini untuk besok 630. Selanjutnya untuk resistennya berarti 700 ya, 700 sudah jadi resisten untuk saham Sido. Selanjutnya kita cek saham, Maha yang hari ini close di harga pembukaan, jadi tak sempat naik sih di awal market itu open gap atas untuk, saham Maha, sempat dibawa ke 264 ya untuk harga tertinggi hari ini, langsung habis itu turun lagi. Kalau kita cek Maha hari ini siapa yang nyangkut di atas, untuk Maha hari ini tanggal 27 ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk hari ini didistribusi oleh RF dan LG. Untuk RF-nya net sell 32,4 M, LG net sell 12,5 M ya. Kemudian yang nampung itu YP, net buy 10,4. Selain YP ada SQ, CC ya, XC, XL juga hari ini masuk, NI masuk ya, sebagian retail masuk.
Tapi hari ini, ini didistribusi oleh RF dan LG. Jadi untuk besok sih hitungannya yang nampung YP cuman nggak terlalu kuat ya, nampungnya 10,4 M aja. Untuk YP AVGB-nya ada di 235. Floating loss ini ada perlawanan naik sih ya untuk MAHA, tapi karena hari ini didistribusi cukup banyak, mungkin untuk besok sih, eee yang belum punya posisi kalau mau masuk selama masih fluktuatif, masih rame ya buat scalping aja, buat copet-copet ya, sekiranya harganya nggak sesuai prediksi mending cut loss aja. Tapi ya disclaimer sih, kalau berharap MAHA mau naik lagi lebih tinggi, hari ini didistribusi nih untuk saham MAHA, didistribusi oleh RF, untuk RF versi lokal sih. Valuasinya 35,2 M dan net sale 32,4 untuk RF MAHA. LG ya untuk, underwriter-nya dan untuk MG-nya hari ini juga jualan. Ya ini untuk LG-nya net sale 13,6 M kalau kita cek dari awal IPO-nya untuk MAHA, RF, AO, LG udah net sale. Jadi ini RF-nya distribusi cukup banyak ya. Untuk yang masuk itu AVGB-nya EXI malahan ya yang masuk paling banyak. EXI net buy 17,6 M dan AVG-nya untuk EXI ada di 220. Nah, floating loss berarti ya. Hari ini 214, floating loss cuman, nggak terlalu dalam ya secara keseluruhan. Jadi kalau besok langsung dibuka merah sih mending wait and see aja dulu ya, cari aman. Tapi kembali lagi disclaimer sih, ada kemungkinan kayaknya koreksi dulu ya mungkin. Oke itu untuk saham MAHA, selanjutnya kita cek saham INET. Untuk saham INET hari ini, eee, ditutup minus 5,10% ya, turun. Sempat naik, tapi habis itu turun, tapi ini hitungannya masih di atas sih, jadi kalau mau masuk agak was-was ya. Kalau kita cek untuk transaksinya INET untuk hari ini tanggal 27 Juli, secara keseluruhan ada yang nampung sih, ada yang masuk cukup banyak ini YB, netpay 7,3 M, kemudian yang keluar BQ dan AN. Masih ada yang jaga harga ya di saham INET. Kalau kita cek dari awal IPO-nya untuk saham INET, AN, YB, YJ yang masih netbuy. Untuk YB, bentar, siapa sih yang jadi penjamin efeknya untuk INET? INET, AHA. Dan untuk AHA-nya nggak tampil ya, sampai hari ini pun untuk AHA belum melakukan transaksi ini. AK, AI, AN, AO, AR, AT, AZ nggak ada AHA. Ini untuk saham INET ini masih yang masuk yang keluar ini hitungannya, nilainya nggak beda jauh sih ya. Untuk besok mungkin untuk saham INET harganya masih akan di atas area sini ya, akan konsolidasi di atas ini, semoga aja masih ada yang jaga harga. Tapi kalau mau entry itu takutnya kalau turun ya, soalnya udah jauh di atas harga IPO-nya, karena untuk harga IPO-nya di 111 dan berarti hari ini 186, berarti udah naik 80%-an. Oke itu untuk saham INET, jadi untuk besok sih kalau menurut saya masih akan konsolidasi di atas ini, kalau nggak ada yang distribusi banyak ya.
Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau mau entry, misal minat mau entry untuk AVG-nya AN, yang masuk paling banyak kan AN, untuk AVG-nya ada di 146. Wah, jauh, berarti untuk AN-nya floating profit lumayan. 146 di sini ya, ya 150. Untuk supportnya amannya sih di sini sih kalau mau masuk, soalnya soalnya ini saham gorengan juga sih. Nggak menutup kemungkinan sekali turun juga langsung dalam ya, kadang seperti itu, tapi kembali lagi disclaimer sih kalau mau cari aman ya wait and see aja.